Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi dari Lombok. Hari ini 26 September 2024 atau sehari menjelang dimulainya rangkaian MotoGP Mandalika 2024 yang akan berlangsung pada 27 sampai dengan 29 September 2024. Nah, ini aku akan ke Mandalika, ajakin kalian untuk melihat seperti apa suasana di Mandalika. Nah, ini aku berangkat dari kawasan Bandara Lombok ya. Jadi ini nanti kayak titik keberangkatan banyak orang ya yang akan ke Mandalika. Jadi buat teman-teman yang turun dari bandara atau berangkat dari Lombok atau berangkat dari Lembar, kira-kira ini akan jadi titik untuk memisahkan teman-teman sesuai dengan gate atau tiket keberangkatan masing-masing ya. Nah, ini udah dipasangin nih di depan buat teman-teman yang mungkin akan ke Mandalika. Ini aku zoom aja, semoga kelihatan. Jadi nanti akan ada 3 gate, gate 1, gate 3 dan juga gate 2 ya. Jadi nanti untuk gate 1 dan gate 2 itu masuknya via jalan bypass, nanti aku liatin ya. Lalu untuk gate 3 ini nanti beloknya lewat jalur lama ya, jalur lama. Jadi di bundaran Mandalika, bundaran bandara ini nanti akan dibagi ya jalurnya menuju ke masing-masing gate sesuai dengan tiket teman-teman ya. So, yuk aku ajakin dulu untuk masuk atau untuk melewati jalur bypass yang nanti akan digunakan oleh teman-teman yang akan masuk lewat gate 1, VIP Premier, Lounge, Deluxe, lalu Observation Deck, lalu juga untuk pemegang tribun ABCH ya. Lalu ada gate 2 untuk pemegang VIP buku 360, UMKM G2, lalu juga untuk pemegang Grandstand DEFG dan General Admission. Let's go. Oke, jadi harap diingat teman-teman ya, nanti akan ada tulisan Welcome to Lombok yang menyambut kalian begitu sampai di Lombok. Oke, nah ini dia nanti jalur pemisahnya ya. Ada jalur ke gate kanan, lalu juga ke kiri ya, yang itu. Oke, ini aku masuk ke jalur bypass. Jadi ini dia suasana jalur bypass di hari ini ya. Di Hamin 1 berarti ya. Hamin 1 MotoGP Mandalika 2024. Udah kerasa ya suasananya di pagi hari ini teman-teman. Sudah banyak umbul-umbul, makin banyak ya mungkin dari video sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya video di channel ini sebelumnya. Nah, ini suasananya ya, jadi udah ready banget untuk dilintasi para penonton MotoGP ya. Dan pagi ini masih berkabut guys. Kayaknya paling enak emang berangkat pagi-pagi ya ke Mandalika buat nanti yang mau nonton di hari Sabtu Minggu ya. Jadi jalurnya ini. Soal bus, apakah akan ada di Mataram? Informasinya akan ada bus yang berangkat dari Mataram, juga dari bandara. Nanti aku cek ya pastiannya, tapi nanti kalau ada aku tambahin link deskripsinya atau link beritanya ya, biar teman-teman bisa mempertimbangkan kalau sekiranya memang mau harus nginep di Mataram, itu berangkatnya dari mana. Terus kalau harus nginep di atau langsung turun di bandara dan langsung ke Mandalika, naiknya dari mana gitu ya. Sudah ramai guys, sudah semarak nih, mantap mantap mantap. Sudah makin banyak umbul-umbulnya, semakin gak sabar untuk nunggu besok dimulainya rangkaian MotoGP Mandalika 2024.
Kelihatan banget kabutnya guys. Pagi hari ini kabutnya gila. Ini bukan asap ya guys, ini kabut pagi di kawasan bypass Mandalika. Jadi bypass Bil Mandalika. Sekali lagi ini akan jadi jalur buat teman-teman yang akan ke Tribun nanti, tapi tidak semua ya. Ini nanti untuk pemegang tiket-tiket tertentu. Teman-teman bisa lihat ini ya detailnya, jalur yang akan menggunakan bypass untuk menuju ke titik keberangkatan atau ke gate sesuai dengan tiket masing-masing, termasuk juga keperluan masing-masing. Karena kan di situ juga selain penonton, nanti akan ada jalur juga buat UMKM, lalu juga petugas-petugas lain gitu ya, sesuai dengan area tribun masing-masing ya. Nah, by the way teman-teman, sejauh ini untuk MotoGP Mandalika di hari Minggu itu diprediksikan ada potensi hujan. Jadi mungkin teman-teman ada baiknya membawa jas hujan juga jika nanti akan ke Mandalika, buat jaga-jaga aja ya, biar aman ketika nonton ya. Jadi tidak basah, tidak kuyup begitu ya kalau lagi menonton MotoGP Mandalika. Ya, ini juga sudah mulai ada posko di sisi kanan ya. Ini dari teman-teman kepolisian juga udah standby untuk pos pengamanan MotoGP ya. Jadi sudah kerasa lah vibes atau suasana MotoGP Mandalika. Ya, kita sangat terbantu sebenarnya dengan kehadiran jalur bypass ini, sehingga proses distribusi logistik, kemudian proses ya tentunya untuk angkutan penumpang dan barang lah ya, ke Mandalika tuh lancar jaya ya, nggak ada kendala-kendala, aman. Jadi thank you sudah menghadirkan jalur bypass ini yang memang sangat membantu ya, membantu segala hal untuk distribusi, untuk angkutan, segala sesuatu terkait MotoGP Mandalika. Nah, ini masih apa namanya, masih sepi ya di pagi hari ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu di sisi kanan ini kalau teman-teman lihat, ini bunga-bunga juga sudah mekar. Kalau kita ingat ini ditanam pas 2021 ya, pas awal persiapan menuju WSBK. Oke guys, ini udah sekitar 9 km lagi ya. Sudah 9 km ya. Berarti masih ada sekitar 9 km lagi, kurang lebih lah ya, menuju ke Mandalika. Ada bebek. Oh sorry. Tapi memang karena di Lombok itu masih musim kemarau guys, jadi jalurnya memang agak di beberapa titik gersang. Cuman memang kalau untuk pohon-pohon hijau ini masih ada ya, masih hijau, untuk jalur-jalurnya masih segar. Bukit-bukitnya nih lumayan pada gersang ya, jadi kurang hijau, tapi nggak apa-apa, setidaknya menyemangati lah ya, setidaknya memberi apa ya jadi cukup lengang guys. Mungkin nanti akan baru lebih ramai itu di hari besok ya, mulai akan tentu ramai. Lalu di hari Sabtu dan hari Minggu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kalau di hari Sabtu, nah ini jadwalnya ya, aku liatin. Di hari Sabtu, di hari Minggu itu akan ada sesi di hari Jumat, di hari Jumat
Itu akan ada sesi latihan bebas. Lalu kemudian juga biasanya termasuk kualifikasi ya. Tapi bisa dicek aja nih jadwal lengkapnya. Ya, jadi di hari pertama itu tidak akan ada balapan. Lalu di hari kedua nanti itu akan ada sprint race. Dan ketiga di hari Minggu itu baru akan ada balapan utamanya. Jadi jangan sampai cuma datang di hari Minggu guys, sayang tiketnya. Jadi datang juga hari Sabtu karena bakalan ada sprint race di MotoGP ya. Ini tahun pertama ya berarti ya. Tahun pertama apa kedua ya? MotoGP Mandalika juga kebagian sprint race. Aku harus cek lagi ya. Oke, ini udah makin dekat ya, belum sih, tapi ini udah mulai masuk nanti area-area perbukitan, lalu baru nanti masuk ke kawasan Mandalika. By the way, harus diakui memang untuk di kawasan ini belum banyak pembangunan ya, sejak 2021 ya. Tapi memang sudah mulai ada beberapa, kayak ada yang bikin restoran atau mungkin juga rest area. Ya, matahari udah tinggi nih. Sekarang untuk Lombok ini waktunya pukul 6.23 guys. Jadi pukul 6.23 waktu Indonesia Tengah. Pagi udah mulai, mataharinya udah mulai muncul ya. Jadi kabut-kabutnya udah mulai berkurang. Tapi semoga teman-teman bisa lah ya menikmati suasana paginya Mandalika, jalur bypass Mandalika. Nah, ini kenapa aku agak pelan, karena pakai motor. Di jalur kiri kanan ini juga banyak ladang tembakau ya. Jadi banyak yang memang warga sini nanam tembakau. Lalu seperti yang mungkin teman-teman udah lihat di video sebelumnya, ini juga dimanfaatin ya oleh warga untuk menjemur menjemur tembakau. Jadi mereka pakai juga nih jalur bypass ini untuk jemur tembakau. Jadi ya enak lah, cocok. Panas soalnya ya kalau udah agak siang. Jadi pasti tembakaunya akan cepat kering. Kayak itu lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Ladang tembakau di kiri kanan jalur bypass. Ya nggak apa-apa lah ya, memberikan suasana hijau, suasana segar di Mandalika, di jalur bypass ya, menuju ke Mandalika. By the way guys, terima kasih untuk dukungannya ya buat channel kami ya. Banyak banget yang kemarin nonton ya. Dari awal kita balik lagi ngupload soal Mandalika MotoGP. Termasuk kemarin ya, banyak yang juga cerita soal perjalanan jauh mereka dari luar NTB ya. Bela-belain datang ke Mandalika untuk nonton MotoGP Mandalika. Itu sesuatu yang luar biasa banget. Sangat perlu diapresiasi. Mereka sampai sewa bus, lalu datang berombongan. Cuman ya memang ada yang terpaksa harus nginep di Bali karena mereka nginepnya atau kesulitan mencari penginapan. Karena menurut teman-teman tuh banyak yang memang penginapannya tuh luar biasa mahal. Jadi mereka memilih untuk di Bali saja, lalu paginya nyebrang ke Lombok. Yang pasti
apapun pilihannya ya, pebalapnya tetap Marc Marquez. Oh enggak, bukan. Jadi apapun pilihan untuk ke Mandalika ya, setidaknya itu sebuah dukungan juga terhadap kawasan ekonomi khusus Mandalika, khususnya MotoGP Mandalika. Ya, ini udah nyampe di penanda bypass Pil Mandalika ya. Jadi bypass Bandara Internasional Lombok dan Mandalika. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman ya, agak gersang, kering. Ini biasanya kalau balapannya sekitar November lah ya katakan. Bukan ding, Maret ya. Kalau Maret itu biasanya akan lebih jauh di sini kiri kanan karena pada nanam jagung. Tapi kalau sekarang tuh nggak ada. Sekarang tuh gersang banget area ini. Okay. Jadi ini memang sangat-sangat apa ya? Sangat kering ya, sangat gersang di bulan-bulan ini karena memang masih kemarau. Jadi masih kemarau. Jadi ya harus menikmati lah ya suasana seperti ini. Ya guys, jadi udah semakin dekat nih menuju ke kawasan Mandalika. Ini masih ada sekitar satu bukit lagi ya. Ada satu tanjakan lagi. Baru nanti kita turun dan kita bakalan sampai di gerbang Selamat Datang Mandalika. Jadi di gerbang Sunggung ya. Sunggung. Pokoknya itu ya, jadi gerbang Selamat Datang Mandalika. Lalu nanti kita akan sampai. Ini dia, jadi bukit terakhir. Ini bukit terakhir sebelum kita nanti sampai di gerbang Selamat Datang Mandalika ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang memegang tiket ini ya,
mungkin bisa dicek lagi. Kita akan sampai, maksudnya akan lewat sini nantinya, lewat jalur bypass. Kenapa perlu ada pembagian jalur? Itu biar tidak ada kemacetan, jadi nggak ada penumpukan. Jadi misalnya nggak semua kemudian nanti melewati satu jalur yang sama. Jadi ada yang dibagi lewat jalur bypass yang ini, dan juga ada yang lewat jalur lama Mandalika. Begitu guys. Oke, sudah semakin dekat menuju ke kawasan Mandalika. Jadi perjalanan kita kalau di total itu sekitar 15 menit. Sekitar 18 sampai dengan 19 menit menggunakan sepeda motor ya. Ini aku pakai sepeda motor. Matahari paginya, cakep. Ini aku pakai sepeda motor. Dan yap, akhirnya sampai juga di Mandalika guys. Ini dia ya. Itu dia, ada tulisan welcome to Mandalika. Udah makin bersih. Jadi welcome to Mandalika. Ini jalurnya udah jauh lebih rapi ya sekarang ya. Udah lebih bersih teman-teman ya, karena kalau kemarin tuh di depan tulisan welcome to Mandalika tuh banyak orang jualan ya. Banyak orang jualan, jadi sedikit nggak bersih ya. Oke, nah ini udah sampai. Jadi aku bentar ambil foto dulu ya. Nah ini dia teman-teman, jadi kita sudah sampai di kawasan Mandalika. Ini sekali lagi ya, pengingat nanti buat teman-teman yang memegang tiket-tiket ini. Jadi ini hanya untuk jalur ini ya. Jadi jalur bypass nanti akan digunakan oleh, atau untuk teman-teman yang memegang ini gate 1 untuk VIP Premier, Lounge, VIP Deluxe, dan juga ke Observation Deck. Jadi nanti begitu sampai ini akan muter lalu ke lewat gate 1 ya. Lalu buat yang pemegang VVIP Bukit 360, UMKM gate 2, parkir dan shuttle bus ini Grandstand D, E, F, G, General Admission nanti akan belok lalu ke kiri. Lalu untuk parkir dan shuttle bus A, B, C, H itu nanti ada ke arah sini ya. Nah ini dia. Oke. Ini harap dicatat teman-teman, silahkan dipegang. Dan ini juga udah di share juga ya. Ini bisa di share. Bisa di scan maksudnya. Oke, ini kita udah sampai di Mandalika. Finally sampai juga. Oke. Jadi ini tadi teman-teman ya, udah dibagi tuh gate-nya. Jadi nanti untuk gate 2 akan masuk lewat sini, pemegang DEFG. Lalu untuk yang lainnya nanti akan belok ke sini ya, ke jalur bypass, jalur ke Mandalika. Oke teman-teman, itu dia ya suasana jalur bypass Bil Mandalika. Salah satu jalur utama menuju ke kawasan sirkuit Mandalika. Harap dicatat teman-teman ya, untuk teman-teman yang akan ke sini itu gate-nya jelas ya, biar nggak macet ya, biar nggak kecebak macet dan sebagainya. Jadi pastikan jalur yang dipakai itu sesuai dengan gate-nya, termasuk tadi jalur bypassnya. Jadi dicek aja informasinya di sini. Nih aku liatin lagi, jadi biar nggak salah ya. Oke, thank you teman-teman sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Thank you.